Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Pengelolaan Perairan Umum Daratan. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai salah satu danau terbesar di Indonesia. Adapun danau yang akan kami bahas ialah Danau Singkarak. Danau Singkarak merupakan salah satu danau terbesar yang berada di Sumatera Barat yang terletak di antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Luas Danau Singkarak yaitu berkisar 107,8 km persegi, di mana danau ini merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Letak Danau Singkarak berada di koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut, di mana lapang permukaan dari Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimumnya 20 km serta lebarnya 6,5 km dan kedalamannya 268 meter. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan KKP pada tahun 2019 yang melakukan penelitian di 4 stasiun, yaitu di Muara Singkarak, Kampung Paninggahan, Nagari Kacang, dan Kampung Guguk Malalo, menghasilkan bahwa potensi ikan tertinggi berada pada stasiun Nagari Kacang dengan kondisi perairan yang dalam, berarus tenang dengan tingkat kecerahan yang tinggi. Potensi dari produksi perikanan secara keseluruhan sendiri berada pada 50,92 kg per hektar per tahunnya. Oke, permasalahan Danau Singkarak. Jadi berdasarkan Perpres nomor 60 tahun 2001 itu ada 10 permasalahan yang terdapat pada Danau Singkarak. Yang pertama itu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kedua, program kegiatan pengelolaan danau prioritas nasional belum terintegrasi di dalam kebijakan dan dokumen perencanaan. Yang ketiga, menurunnya kualitas air danau. Keempat, banyaknya sampah di danau dan di sekitar danau. Yang kelima, banyak menurunnya keanekaragaman hayati. Yang keenam, pemanfaatan lahan sempadan danau yang tidak tertata dan berdampak mencemari atau merusak danau. Yang ketujuh, lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen. Lalu yang ke-8, keterbatasan data dan informasi danau yang terbaru. Yang ke-9, belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam pengelola danau. Yang ke-10 itu belum optimalnya peran pemangku kepentingan dalam penyelamatan danau. Pada bagian strategi pengelolaan lingkungan, terdapat interdependensi manusia dan lingkungan, menggunakan teknis valuasi biaya lingkungan, memaksimalkan pembangunan dari PLTA, pembentukan tim lembaga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Danau Singkarak, meminimalisirkan terjadinya peningkatan industrialisasi secara cepat, dan melakukan analisa terhadap indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. Selanjutnya merupakan strategi pengelolaan dari Danau Singkarak dari segi sosial ekonomi. Di sini terdapat beberapa poin, yaitu pengelolaan ekosistem danau, kemudian pemanfaatan sumber daya air danau, lalu pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan informasi danau. Selanjutnya, penyiapan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap danau. Lalu pengembangan kapasitas dan kelembagaan dan koordinasi, serta peningkatan peran masyarakat dan pendanaan berkelanjutan. Adapun strategi pengelolaan Danau Singkarak melalui jalur hukum adalah dengan peraturan Permen KP nomor 9 tahun 2020 yang diatur sebagai wilayah WPPN RI nomor 439. Strategi pengelolaan Danau Singkarak juga diatur dalam Perpres nomor 60 tahun 2021. Di lampirannya terdapat realisasi. Strateginya adalah yang pertama,
penataan ruang. Yang kedua, integrasi program danau prioritas. Yang ketiga, pengendalian pencemaran air dari lahan pertanian, eceng gondok, KJA dan limbah domestik. Yang keempat, pemberdayaan dalam pengelolaan sampah. Yang kelima, penataan wilayah sempadan danau atau batas danau. Yang keenam, pelestarian keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, rehabilitasi hutan dan lahan sekitar danau. Yang kedelapan, pengembangan sistem informasi danau. Yang kesembilan, pemantauan dan evaluasi. Yang kesepuluh, pengembangan imbal jasa lingkungan. Imbal itu upah ya teman-teman.